Corner Radio Bisnis Pas FM. Halo Mitra Bisnis, kembali saya Nina Amelia hadir untuk Tax Corner menjawab pertanyaan Anda yang sudah dikirim ke redaksi pasfm.com. Pertanyaan kali ini datang dari Ibu Eka. Perusahaan kami sedang diperiksa oleh kantor pajak jenis pajak Texas tahun pajak 2022. Terdapat uang muka pajak PPh 22 impor yang belum kami kreditkan sebesar 400 juta rupiah. Sebelumnya saat pelaporan SPT PPh Badan tahun 2022 atas PPh 22 impor tersebut, kami masih catat di neraca akun uang muka pajak. Yang mau kami tanyakan kepada Bapak, apakah kami bisa melakukan pembetulan SPT PPh untuk melaporkan angka PPh 22 impor ini? Ibu Eka di Jakarta Selatan, pertanyaan Anda akan dijawab oleh Bapak Agustus Santolihin, Tax Partner dari ATS Consulting. Pada prinsipnya, sistem pemungutan pajak di Indonesia itu adalah self-assessment. Ya, jadi pemerintah dia memberikan kesempatan ya kepada wajib pajak secara sukarela untuk menghitung, untuk membayar dan melaporkan pajak terutang. Ya, memang tentu berdasarkan ketentuan perundang-undangan ya, dan juga sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Nah, jadi untuk wajib pajak ya, itu misalkan kalau terjadi kesalahan dalam pengisian SPT ya, tentunya bisa membetulkan SPT ya, bisa dibetulkan SPT yang disampaikan tadi. Misalkan terjadi kesalahan hitung misalkan atau kesalahan tulis ya, tentu bisa dilakukan pembetulan. Nah, tapi memang ada syaratnya. Syaratnya adalah sepanjang kantor pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan. Ya, kalau kita lihat di ketentuannya di pasal 8 ayat 1 di Undang-Undang KUB ya, di Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Nah, terus kalau wajib pajak sedang dilakukan tindakan pemeriksaan, bagaimana nih? Misalkan kalau terjadi kesalahan pengisian SPT misalkan, ya, ada kesalahan seperti itu. Nah, jadi misalkan untuk wajib pajak yang sedang dilakukan pemeriksaan ya, wajib pajak tetap memiliki kesempatan secara sukarela ya untuk memenuhi kewajiban perpajakannya itu dengan cara mengungkapkan atas ketidakbenaran pengisian SPT. Ya, jadi ada lagi kalau sudah diperiksa ya, sudah dilakukan pemeriksaan ya, wajib pajak misalkan dia mengetahui bahwa terjadi pada saat pengisian SPT-nya ada kekeliruan seperti itu ya, dia bisa juga melakukan pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT. Kalau kita lihat di aturannya itu di pasal 8 ayat 4 di Undang-Undang KUP. Ya. Jadi di situ disebutkan bahwa walaupun Direktur Jenderal Pajak telah melakukan pemeriksaan ya, tetapi belum menyampaikan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan kepada wajib pajak ya. Jadi wajib pajak itu diberikan kesempatan untuk mengungkapkan ketidakbenaran pengisian SPT yang telah disampaikan tersebut. Nah, jadi SPT itu ya, jadi dilakukan pengungkapan ketidakbenaran seperti itu. Nah, jadi untuk pengungkapan ketidakbenaran ini ya, itu dilakukan ya, itu ada membuat laporan tersendiri ya, dan juga harus mencerminkan keadaan yang sebenarnya, dan juga bisa diketahui ya berapa jumlah pajak yang sesungguhnya terutang ya, yang mana bisa membuktikan bahwa untuk kebenaran laporan wajib pajak tersebut itu sudah benar. Nah, tetapi untuk pengungkapan ketidakbenaran ini ya, itu tidak mengakibatkan bahwa untuk proses pemeriksaan itu dianggap selesai. Enggak seperti itu ya. Jadi proses pemeriksaannya tetap lanjut sampai selesai seperti itu. Jadi misalkan kalau wajib pajak sedang dilakukan pemeriksaan ya, ternyata ada kekeliruan ya dalam pengisian SPT tadi ya, misalkan dari pertanyaan Bu Eka ada kredit pajak yang belum dilaporkan ya, silakan ya Bu Eka bisa melakukan pengungkapan ketidakbenaran ya. Tapi memang apakah proses pemeriksaannya selesai, berhenti gitu? Enggak ya, tapi tetap dilanjutkan ya sampai selesai seperti itu. Nah, untuk teknisnya lagi ya, untuk aturan teknisnya terkait atas pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT itu ya, itu kan tadi saya sudah sampaikan harus melalui laporan tersendiri ya. Kita lihat di ketentuannya itu di PP 50 tahun 2022 di aturan pelaksanaannya ya terkait atas Undang-Undang KUP. Di situ disebutkan
Ya, untuk laporannya itu ya secara tertulis ya harus ditandatangani oleh wajib pajak dan juga dilampiri dengan perhitungan pajak yang sesuai dengan keadaan sebenarnya. Ya, misalkan kalau terjadi ada pajak kurang bayar ya, tentu harus ada surat setoran pajak ya, dan juga kalau misalkan ada surat tentunya ada kekurangan pembayaran pajak, nah maka akan ada sanksi administratif berupa bunga. Nah, sanksi ini pun harus dibayarkan seperti itu. Ya. Nah, jadi selain membuat laporan tersendiri ya, juga wajib pajak harus melampirkan juga surat setoran pajak ya, dan juga untuk pengungkapan ketidakbenaran ini ya, misalkan kalau dalam kasus perusahaannya Bu Eka ya, di sini kan misalkan ternyata tidak mengakibatkan kekurangan pembayaran pajak misalkan ya, artinya tetap membuat laporan pengungkapan ketidakbenaran ya, tapi tidak perlu dilampiri dengan surat setoran pajak seperti itu. Ya, jadi bisa saya simpulkan menjawab pertanyaan Bu Eka ya, jadi perusahaan ibu tetap dapat melakukan namanya pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT ya. Jadi dengan membuat laporan tersendiri ya, laporan itu formatnya itu bukan seperti laporan format seperti SPT tahunan, bukan seperti itu. Formatnya bisa dilihat Bu ya di lampiran di PMK 17 tahun 2013 ya. Yang penting juga dalam mengungkapkan ya, membuat pengungkapan ketidakbenaran itu harus disampaikan sebelum si pemeriksa pajak menyampaikan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan ya. Jangan sampai SPHP, surat pemberitahuan hasil pemeriksaan itu disampaikan dulu ke wajib pajak ya. Artinya wajib pajak sudah tidak bisa lagi melakukan pengungkapan ketidakbenaran. Tapi kalau sebelum SPHP itu disampaikan ke wajib pajak, bisa ya. Jadi lakukan pengungkapan ketidakbenaran, formatnya bisa lihat di PMK 17 ya. Seperti itu. Oke, demikian saya Agus Santolihin, semoga bermanfaat untuk Bu Eka dan pendengar Pas FM. Demikian Agus Susanto Lihin, Tax Partner ATS Consulting dalam Tax Corner Radio Bisnis Pas FM. Jika Anda memiliki pertanyaan seputar pajak, email ke redaksi@pasfm.com.